الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده وأهزم الأحزان وحده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini yang sudah diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa judul khutbah pada Jumat kali ini yakni bahayanya lisan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang tidak melihat segala yang Allah sudah ciptakan kepada dirinya, mulai dari mata, mulai dari mulut dan lisan dan perkataannya itu. Sehingga Allah katakan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah aku telah ciptakan pada dirimu dua mata, wa lisanan wa syafatain, lidahmu dan bibirmu itu untuk kamu bicara. Maka betapa banyak manusia-manusia yang lupa tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari anggota badan, yaitu lidahnya itu. Lidah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang kita ucapkan bisa mengantarkan kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazalu lisanaka min dzikrillah. Hendaknya seorang hamba itu membasahi lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang paling baik perkataannya di sisi Allah kecuali illa man da'a, orang-orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari sini nikmat lidah yang kita ucapkan ini bisa mengantarkan kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sadarkah kita bahwa bahayanya lidah ini melebihi bahayanya anggota tubuh yang lain, melebihi tangan, melebihi kaki, dan melebihi anggota tubuh yang lain. Maka dari ucapan lidah kita yang tipis ini bisa menyakiti orang bukan hanya sehari, bahkan seminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Karena lidah yang tidak terkontrol ini menyakiti hati seseorang. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengingatkan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu selalu jujur dengan perkataanmu. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya perkataanmu yang jujur itu mengantarkan dirimu dari kebaikan. Fa innal bir yahdi ilal jannah, sesungguhnya kalau kamu membiasakan perkataanmu ini dengan jujur, maka sesungguhnya jujurmu itu akan mengantarkan dirimu dari ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad SAW melanjutkan, iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian takut semua kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta yang kamu katakan itu mengantarkan dirimu dari kefasikan, kedurjanaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya kebohongan yang kamu katakan itu, kebohongan yang kamu manfaatkan dengan muslihat itu, maka mengantarkan dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia dan canggihnya teknologi sudah menyelimuti kita. Maka para ulama, tulisan itu akan sama dengan perkataan. Maka apa yang kita tulis hari ini, mengomentari seseorang, ya, mengkritik seseorang lewat dunia maya atau media sosial, maka itu sama dengan perkataannya. Betapa banyak orang yang kelihatannya pendiam tetapi hatinya luar biasa.
mencaci maki, mengejek di media sosial sehingga harga diri seseorang jatuh, sehingga orang-orang tidak lagi semangat lagi untuk hidup gara-gara komentarnya itu. Hadirin sedang cuma yang dimuliakan Allah. Maka saya nukilkan singkat dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi ketika di suatu hadis yang panjang itu, Nabi ditampakkan oleh Allah siksa orang yang disayat lidahnya dari ke depan hingga ke belakang sampai di leher. Lalu malaikat lagi mengoyak atau merobek bibir yang sebelah kiri sampai ke lehernya. Maka ketika dia mengoyak bibirnya dari kiri ke lehernya, maka robekan yang sebelah kanan itu sudah kembali pulih. Lalu malaikat kembali merobeknya terus. Maka Nabi Muhammad SAW, siapakah dia? Jibril. Maka Jibril pun berkata, ya Muhammad, dia ini adalah seseorang yang menyampaikan kebohongan. Sehingga kebohongan itu, dia bahasa kita di-share, disampaikan oleh publik, sehingga semua orang tahu tentang kebohongan itu. Maka di hari kiamat, maka dia akan disiksa sampai hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja sudah kita merinding melihat tamsilan orang-orang yang suka berbohong waktu hidup di dunia. Hari ini penyebaran hoax di mana-mana. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hendaklah kita sebagai seorang muslim bijaksana tentang informasi, ataupun kita sendiri menyampaikan informasi. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan pembohong atau pendusta itu. Maka orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, yang sudah dicap dan distempel oleh Allah dengan pendusta, maka azab kubur itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Karena pendustaan itu akan terus bergulir, apalagi di media sosial. Belum dihapus kedustaannya itu, diupload di Twitter, diupload di YouTube, bahkan di Facebooknya, melihat kebohongan dia. Maka orang-orang yang tertipu akan dustanya itu, maka orang-orang yang menyebarkan ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka berhati-hatilah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita menggunakan lidah kita ini. Lidah ini memang tipis tetapi tajamnya lebih tajam daripada pedang. Orang bisa terpuruk karena lidah yang kita sampaikan ini, tetapi lidah kita juga bisa membuat kita naik derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup khutbah yang singkat ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang dalam hidupnya beriman kepada Allah dan hari akhir, akan ada hari pembalasan, akan ada hari penghisapan itu, fal yakul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Apabila tidak bisa, auliyasmut, hendaknya dia itu diam saja, karena tidak bisa dan tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pepatah Arab mengatakan, al-kalamu minaz zahab was-sukutu al-kalamu minal fiddah was-sukutu minaz zahab. Jika perkataan itu adalah seuntaian perak, maka diammu itu adalah laksana emas bagi seseorang karena tidak mampu berkata-kata yang baik. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man somata, maka barang siapa yang dalam hidupnya dia berdiam, faqad naja, maka sesungguhnya dia telah selamat. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita aktivitas kembali setelah Jumat ini, maka kita torehkan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang baik dalam segi perilaku kita, perkataan kita, maupun aktivitas kita terhadap orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.